Singkatnya, setan, dengan harapan menimbulkan keraguan dalam diri Yesus, mengajukan kepadanya setiap pemikiran dengan mana ia akan dicobai pada saat ajal sebagai manusia biasa yang mungkin telah melakukan segala perbuatan ini tanpa suatu tujuan ilahi, sebab disembunyikan bahwa Yesus adalah Putra Allah, dan ia mencobainya hanya sebagai yang paling benar dari antara manusia. Dengan demikian, Juru Selamat ilahi kita mengizinkan kemanusiaannya menguasai keilahiannya, sebab ia dengan rela hati menanggung bahkan pencobaan-pencobaan dengan mana jiwa-jiwa kudus diserang pada saat ajal mereka dalam hal ganjaran akan perbuatan-perbuatan baik mereka. Ia akan minum cawan sengsara bahkan hingga tetes terakhir, ia mengizinkan roh iblis mencobai kemanusiaannya yang kudus, seperti ia mencobai manusia yang hendak memberikan nilai tinggi terhadap dirinya sendiri dalam segala perbuatan-perbuatan baiknya, melebihi dan di atas apa yang mungkin jika perbuatan-perbuatan itu dipersatukan dengan jasa-jasa Juru Selamat kita. Tak ada suatu pun tindakan setan yang tidak dirancangkannya untuk melancarkan tuduhan, dan ia mendakwa Yesus, di antara hal-hal lainnya, dengan tuduhan memboroskan harta milik Maria Magdalena di Magdala, yang ia terima dari Lazarus. Asteris pada tanggal 11 Desember tahun 1812, dalam penglihatan-penglihatannya mengenai kehidupan Yesus di depan publik, Anna Katarina melihat Tuhan kita mengizinkan gerombolan iblis yang telah ia usir dari orang-orang yang kerasukan setan di Gadara masuk ke dalam kawanan babi-babi. Ia juga melihat, dalam peristiwa ini, bahwa orang-orang yang kerasukan setan itu pertama-tama menjungkir balikkan tong-tong besar berisi cairan beragi. Di antara dosa-dosa dunia yang dibebankan Yesus atas dirinya sendiri, aku juga melihat dosa-dosaku, dan suatu aliran, di mana aku secara jelas melihat setiap dosa-dosaku, tampak mengalir ke arahku dari pencobaan-pencobaan yang mengelilinginya. Sepanjang waktu itu kedua mataku terpaku pada mempelai surgawiku, bersamanya aku menangis dan berdoa, dan bersamanya aku berpaling kepada para malaikat penghibur. Ah, sungguh, betapa Tuhan kita terkasih menggeliat bagaikan seekor cacing terhimpit beban penderitaan dan sengsaranya. Sementara setan terus menyerang Yesus dengan tuduhan-tuduhannya, dengan susah payah aku menahan kejengkelanku. Tetapi, ketika ia berbicara mengenai penjualan harta milik Magdalena, aku tak dapat lagi tinggal diam, dan berseru, bagaimana engkau dapat menuduhnya atas penjualan harta benda ini sebagai suatu kejahatan? Bukankah aku sendiri melihat Tuhan kita mempergunakan uang yang diberikan kepadanya oleh Lazarus untuk karya-karya belas kasih, dan membebaskan 28 penghutang yang dipenjarakan di Tirsa? Pada mulanya Yesus tampak tenang sementara ia berlutut dan berdoa. Tetapi setelah beberapa waktu jiwanya gemetar karena penglihatan akan kejahatan manusia yang tak terhitung banyaknya, dan atas sikap tak tahu terima kasih mereka kepada Tuhan. Penderitaannya begitu hebat hingga ia gemetar dan tubuhnya berguncang sementara ia berseru, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku." Tetapi sejenak kemudian ia segera menambahkan, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Kehendaknya dan kehendak Bapa adalah satu, tetapi sekarang kasihnya menuntut bahwa ia akan dibiarkan dalam segala kelemahan kodrat manusiawinya. Ia gemetar akan bayangan kematian. Aku melihat gua di mana ia berlutut dipenuhi sosok-sosok mengerikan. Aku melihat segala dosa, kejahatan, kelemahan, dan kedurhakaan umat manusia mendera serta meremukkannya ke dasar bumi. Kengerian akan kematian dan teror yang menyiksanya sebagai manusia dalam penglihatan akan sengsara maut yang segera menyongsongnya, meliputi serta menyerang pribadi ilahinya dalam bentuk iblis-iblis yang menyeramkan. Ia roboh dari satu sisi ke sisi lainnya, menjalin erat jari-jari kedua tangannya, sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin, ia gemetar dan tubuhnya berguncang. Lalu, ia bangkit kembali, tetapi kedua lututnya gemetar dan tampaknya tak mampu menahan tubuhnya. Rona wajahnya pucat pasi, penampilannya kusut, bibirnya biru, dan rambutnya acak-acakan. Kira-kira pukul 10:30 malam ketika ia bangkit berdiri dengan bermandikan keringat dingin, mengayunkan langkahnya yang gemetar dan lemah menuju ketiga rasulnya. Dengan susah payah ia memanjat sisi kiri gua dan tiba di tempat yang permukaannya datar, di mana ketiga rasulnya tertidur, kehabisan tenaga karena letih, sedih dan gelisah. Ia menghampiri mereka, bagaikan seorang yang sepenuhnya diliputi duka cita pahit, yang dalam ketakutannya bergegas datang kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi juga bagaikan seorang gembala yang baik, yang, ketika diperingatkan akan bahaya yang datang mengancam, bergegas menghampiri kawanannya, yang keselamatannya terancam.
Ia tahu benar bahwa para rasulnya juga dicobai oleh sengsara dan pencobaan. Penglihatan-penglihatan mengerikan itu tak pernah lepas dari benaknya, bahkan saat ia datang kepada para muridnya. Ketika ia mendapati bahwa mereka tertidur, ia menjalin erat jari-jari kedua tangannya dan jatuh berlutut di samping mereka. Dikuasai kesedihan dan kegelisahan, ia berkata, "Simon, sedang tidurkah engkau?" Mereka pun terbangun dan membantunya berdiri. Ia, dalam kesepian dan dukacita jiwanya, berkata kepada mereka, "Apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ketika mereka menatapnya, pucat pasi dan kehabisan tenaga, hampir-hampir tak mampu menopang tubuhnya sendiri, bermandikan keringat, gemetar dan berguncang, ketika mereka mendengar bagaimana suaranya telah berubah dan lirih hampir-hampir tak kedengaran, mereka tidak tahu harus bagaimana, dan andai tidak masih dikelilingi oleh sinar halau yang mereka kenal, mereka tidak akan pernah mengenalinya sebagai Yesus. Yohanes berkata kepadanya, "Guru, apakah yang telah terjadi padamu? Perlukah aku panggil para murid yang lain? Apakah sebaiknya kita melarikan diri?" Yesus menjawabnya, "Andai aku hidup, mengajar, dan melakukan mukjizat-mukjizat selama 33 tahun lagi, itu pun masih belum sebanding dengan apa yang harus aku genapi sebelum jam ini besok. Janganlah panggil mereka yang 8 itu. Aku tidak membawa mereka ke sini, sebab mereka tak akan sanggup melihatku begitu berduka seperti ini tanpa tergoncang imannya. Mereka akan jatuh dalam pencobaan, melupakan sebagian besar masa lalu, dan kehilangan kepercayaan padaku. Tetapi kalian, yang telah melihat Anak Manusia dipermuliakan, akan sanggup pula melihatnya dalam keadaan terpuruk dan merasa jiwanya ditinggalkan. Namun demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dengan perkataannya ini, ia menyemangati mereka untuk tetap bertahan, sekaligus menyatakan kepada mereka pergulatan yang diderita kodrat manusiawinya dalam menghadapi kematian, juga penyebab dukacitanya. Dalam dukacitanya yang teramat dahsyat ini, ia tinggal bersama mereka hampir 1/4 jam lamanya dan berbicara kepada mereka, lalu ia kembali ke gua. Sengsara batinnya masih terus bertambah, sementara para muridnya mengulurkan tangan ke arahnya, menangis dan saling berpelukan, sembari bertanya, "Ada apa ini? Apakah yang terjadi dengannya?" Tampaknya ia dalam keadaan sama sekali ditinggalkan. Sesudah itu mereka menyelubungi kepala mereka dan mulai berdoa dengan sedih dan cemas. Sekitar 1,5 jam berlalu sejak Yesus masuk ke Taman Zaitun. Memang benar kitab suci mencatat bahwa ia mengatakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Namun demikian perkataannya ini janganlah diartikan secara harafiah, ataupun menurut cara kita menghitung waktu. Ketiga rasul yang bersama Yesus pertama-tama berdoa, tetapi kemudian mereka tertidur, sebab pencobaan telah datang atas mereka karena kerinduan mereka untuk mengandalkan Tuhan. Kedelapan rasul yang lain, yang tetap tinggal di luar taman, mereka tidak tidur, sebab segala sabda terakhir Yesus akan sengsara dan penderitaan begitu mengesan, sehingga hati mereka dipenuhi prasangka-prasangka yang menakutkan. Mereka berjalan-jalan di Bukit Zaitun, berusaha menemukan tempat perlindungan seandainya bahaya datang mengancam. Kota Yerusalem amat lengang. Orang-orang Yahudi berada dalam rumah-rumah mereka, sibuk mempersiapkan perayaan. Tetapi aku melihat, di sana-sini, beberapa sahabat dan murid Yesus berjalan mondar-mandir, dengan wajah-wajah gelisah, bercakap. Berkelompok dengan tegang, nyata mereka berharap-harap cemas akan terjadinya suatu peristiwa besar. Bunda Tuhan kita, Magdalena, Marta, Maria Kleopas, Maria Salome, dan Salome telah kembali dari ruang perjamuan ke rumah Maria, ibunda Markus. Bunda Maria sangat gelisah atas kabar-kabar yang tersiar dan ingin kembali ke kota bersama sahabat-sahabatnya guna mendengar sesuatu tentang Yesus. Lazarus, Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, dan beberapa kerabat dari Hebron, datang menemui Bunda Maria dan berusaha keras menenangkannya. Sebab, mengenai nubuat sedih yang diucapkan Yesus di ruang perjamuan, sepengetahuan mereka, baik dari pengetahuan mereka sendiri maupun dari yang diberitakan para murid, pun mereka telah menanyakannya kepada beberapa orang Farisi kenalan mereka, tak terdengar kabar tentang direncanakannya suatu persekongkolan pada waktu itu untuk melawan Yesus. Mereka sama sekali tak tahu menahu mengenai pengkhianatan Yudas, karenanya mereka meyakinkan Bunda Maria bahwa bahaya yang mengancam tak akan mungkin sebesar itu, dan bahwa para musuh Yesus tidak akan menyerang Yesus, setidak-tidaknya hingga perayaan berakhir.